Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Windy Antika, mahasiswi Universitas Setiabudi Surakarta, Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi, NIM 2620679A. Ibadah. Ibadat atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti 1. Perbuatan atau penyataan bukti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. 2. Segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti oleh pemeluknya. 3. Upacara yang berhubungan dengan agama. Definisi ibadah. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencangkup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi atau batin maupun yang tampak atau lahir. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, dan lainnya merupakan bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, inabah kepadanya, memurnikan agama hanya untuknya, bersabar terhadap keputusan takdirnya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, merasa ridho terhadap qada atau takdirnya, tawakal kepadanya, mengharapkan rahmat atau kasih sayangnya, merasa takut dari siksaannya, dan lain sebagainya. Makna ibadah. Makna atau definisi ibadah menurut Muhammadiyah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqarrubu ilallahi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adzina bihi syari'a. Artinya, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan olehnya. Himpunan Putusan Tarjih, halaman 276. Pembagian ibadah. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, ibadah dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Ibadah hasah atau ibadah khusus, yaitu ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh nas, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan semacamnya. 2. Ibadah ammah atau ibadah umum, yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah SWT semata, misalnya berdakwah, melakukan amal ma'ruf nahi munkar di berbagai bidang, menuntut ilmu, bekerja, rekreasi, dan lain-lain, yang semuanya itu diniatkan semata-mata karena Allah SWT dan ingin mendekatkan diri kepadanya. Prinsip ibadah. Supaya manusia bisa diterima amalan ibadahnya oleh Allah SWT dan selamat ketika dipanggil kembali untuk bertemu dengan Allah, maka ada 6 prinsip ibadah yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam beribadah. Dari ke-6 prinsip tersebut bisa diperas ke dalam satu prinsip utama, yaitu ibadah harus sesuai dengan tuntutan Allah. Allah SWT berfirman, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal solih dan ia jangan mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Hafi 1810. Syarat ibadah yang dikatakan sesuai dengan tuntutan Allah SWT melalui Rasul-Nya adalah 1. Dilakukan secara ikhlas, yakni murni hanya menyembah kepada Allah SWT. Surat Al-Fatihah 15, An-Nisa 436, Al-Bayyinah 985, Al-An'am 6162, dan murni hanya karena mengharap ridhonya. 2. Tata caranya harus sesuai tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam sholat, Nabi SAW bersabda, Shollu kama ra'aitumuni asollah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Malik bin
al-Huwairitis. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tentang cara sholat secara lengkap melalui hadis-hadisnya yang makbul dari sejak niat yang tidak dihafalkan. Bagaimana gerakan dan bacaan sholat sejak takbir hingga salam, berapa jumlah rakaat dan kapan saja waktu-waktu sholat, dan lain-lain. Dalam masalah ibadah mahlah atau khusus yang sudah jelas ada keterangannya dari Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh ada hasil kreasi pemikiran manusia yang boleh masuk di dalamnya, kecuali menunggu perintah atau tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketika seorang melakukan sholat sebagaimana bagian dari ibadah muhlah tidak sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya, maka ada dua akibat yang terjadi, yakni pertama, ibadahnya ditolak, kedua, divonis bid'ah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.